Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Ge Qiukong membelakangi Tantai Xuanzong, menggertakkan giginya, dan meraung dalam hatinya, Tan Yun, Tuoba Yingning, dan Tantai Xuanzong, tunggu dewa, ucap dari Ge Qiukong di dalam hatinya. Dengan pikiran yang teguh, ketika dia masih ingin mengatakan sesuatu kepada Ge Qin, Tuoba Yingning menghancurkan 10 roh suci Ge Qin tanpa mengubah wajahnya. Kiner, aku pasti akan membalaskan dendammu, pasti, ucap dari Ge Qiukong di dalam hatinya. Menahan kesedihan di hatinya, berubah menjadi sinar abu-abu, dan melesat ke ujung langit. Pada saat ini, Sima Yu, yang sedang berlutut di puncak gunung, memandangi tubuh Ge Qin di ketinggian platform, dia berdiri dengan gemetar, dia terbang ke menara giok dengan wajah abu, dan jatuh ke kursi tanpa tuan, khawatir tentang bagaimana Ge Qiukong akan berurusan dengan dirinya nanti. Pada saat ini, beberapa orang senang dan beberapa orang khawatir tentang kematian Ge Qin. Sebagian besar kepala dan mata-mata yang ingin membunuh Tan Yun diam-diam memuji pembunuhan Tuoba Yingning atas Ge Qin. Jelas bahwa Tan Yun telah sepenuhnya menyinggung Ge Qiukong, leluhur keenam dari divisi guntur angin. Tan Yun, bahkan jika kamu tidak mati dalam kompetisi besar, kamu tidak akan bisa hidup lama, ucap dari Yuan Feng di dalam hatinya sambil melirik Tan Yun di gedung giok, dan setelah berpikir secara rahasia. Dia berkata dengan keras. Tetua penegak hukum ini mengumumkan bahwa game ketiga, ronde ketiga, divisi berjasa Tuoba Yingning menang dan maju ke 4 besar, ucap dari Yuan Reng. Setelah itu, Tuoba Yingning menyapu platform tinggi dan datang ke Tan Yun dengan ekspresi serius. Tidak masalah, aku akan memblokir air dan menutupi tanah, ucap dari Tan Yun. Wajah Tan Yun tidak bisa dikenali, tetapi dia tidak bisa melihat ekspresi apapun, tetapi mata bintangnya penuh dengan keberanian. Pada saat ini, suara Yuan Feng terdengar lagi, sekarang, di babak terakhir dari game ketiga, Tan Yun akan bermain melawan Zugeke, yang merupakan murid divisi dari jiwa binatang, dan keduanya akan bersaing untuk yang terakhir, melaju ke tempat di 4 besar, ucap dari Yuan Feng. Sambil bergerak, suara kental itu menembus telinga Zugeke yang berdiri di puncak-puncak, bibimu meminta guru untuk menyingkirkan Tan Yun. Tan Yun terluka parah, kamu harus mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Selanjutnya, jika kamu kalah dalam pertempuran yang menentukan, kamu dapat melarikan diri dari platform tinggi, ucap dari kepala jiwa binatang. Zugeke mengangguk acuh tak acuh ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian melirik Tan Yun yang penuh memar dan berkata dengan muram, Tan Shengzi, tolong bimbingannya, ucap dari Zugeke. Setelah berbicara, Zugeke melompat ke platform tinggi dengan semangat tinggi. Aum-aum. Segera, 10 suara binatang buas yang mengaum datang dari tubuhnya, dan kemudian, jiwa 10 raksasa muncul di atas kepalanya. 10 raksasa, masing-masing setinggi 100 kaki, berwarna hitam dan ditutupi dengan rambut hitam panjang, dan sepasang pupil raksasa berwarna hijau tua. Mereka masing-masing memiliki 2 sayap, dan ekornya berkibar perlahan di kehampaan untuk memecahkan langit. Anggota tubuhnya kuat, dan tubuhnya yang besar penuh dengan keindahan garis-garis yang ramping. Tampaknya itu adalah mahakarya Tuhan, tetapi inkarnasi kecepatan. Pada saat ini, jiwa 10 raksasa masing-masing duduk bersila dan mereka itu adalah jiwa suci binatang Zugeke. Di puncak-puncak, lebih dari 3 juta murid menatap 10 raksasa di atas kepala Zugeke, mata mereka terperangah. Ya Tuhan, mungkinkah ini Netherworld Impreza? Tidak dapat dipercaya bahwa Zugeke mampu mengambil jiwa binatang dari Netherworld Impreza, dan disempurnakan menjadi 10 jiwa suci binatang. Ya, dikabarkan bahwa Nether Impreza, alam terendah juga adalah orang dewasa tingkat kelima, dan dikenal karena kecepatan dan kekuatannya, bahkan jika Tan Yun tidak terluka, itu mungkin Zugeke bukan lawannya, dan dia terluka parah sekarang, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup, ucap dari para murid. Sementara para murid sedang berdiskusi, di platform tinggi,
10 binatang suci menabrak tubuh Zugeke, dan kemudian otot-ototnya menonjol. Itu menjadi bergerigi, dan seluruh tubuhnya tampaknya telah tumbuh dalam lingkaran, dan kekuatan yang melonjak di tubuhnya membuat para murid di puncak merasa takut. Zugeke mengaitkan jari-jarinya pada Tan Yun, dan matanya penuh dengan dingin. Tan Zhengzi, aku ingin mengalami teknik pemurnian tubuhmu, jangan mengecewakanku. Hahaha, ucap dari Zugeke. Tan Yun yang sedang duduk bersila. Ketika dia bangun dengan seringai di wajahnya, cincin penyimpanan turun dari langit, tergantung di depannya dan di belakangnya, dan nasihat Tan Tai Xuanzong terdengar di benaknya, 11 pedang terbang kelas atas semuanya ada di dalam, kamu sekarang terluka parah, gunakan pertempuran cepat, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Tan Yun mengangguk dan mengambil cincin penyimpanan di depannya ke dalam cincin penyimpanan di antara jari-jarinya. Tan Yun menatap Zugeke dan berkata dengan ringan, jangan khawatir, putra suci ini tidak akan mengecewakanmu. Garis keturunan Hongmeng, Kai. Tubuh Hongmeng, Kai, ucap dari Tan Yun. Tiba-tiba, tubuh Tan Yun membubung setinggi 10 kaki, dan kekuatan spiritualnya berputar-putar di sekujur tubuhnya, dan menghilang dari puncak-puncak. Saat berikutnya, dia muncul di atas platform tinggi, membalik tangan kanannya, dan pedang terbang ungu keluar dari tangannya, dan kemudian, pedang Xiaozi meroket ke ketinggian 6 kaki. Tan Yun menukik ke bawah, mengangkat pedangnya dan menyerang Zugeke. Ketika kekosongan bergetar, mata Zugeke suram, palu raksasa dengan kualitas terbaik muncul di masing-masing tangannya, dan dia mengangkat palu raksasa itu ke dalam tangan kanannya, mengayunkan ke arah Tan Yun yang menukik. Dalam kehampaan yang runtuh, Tan Yun yang semula menebas Zugeke dengan pedang, menghilang seketika, muncul di belakang Zugeke, dan menebas punggung Zugeke. Zugeke meraung keras, memegang palu di tangan kirinya, memutar tubuhnya, dan menghantam pedang raksasa itu. Tan Yun, jika kamu tidak terluka, aku masih akan takut padamu 3 poin, tapi sekarang, kamu hanya punya satu cara untuk mati, ucap dari Zugeke. Boom! Kekosongan retak, retakan besar di ruang angkasa, membentang dari palu raksasa Zugeke ke kekosongan di sekitarnya. Kecepatan Zugeke gesit seperti macan tutul hantu. Mengebom dan menyerang tanpa pandang bulu. Dang. Mata Tan Yun berkilat-kilat, ada sedikit kelicikan, dan kemudian dia terbang terbalik dengan penampilan diterbangkan oleh palu raksasa. Formasi pedang ilahi Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Ketika Tan Yun menembak kembali ke udara, 11 pedang terbang dengan lampu warna-warni menyembur keluar dari cincin penyimpanan dan membubung ke langit, seperti kembang api yang mekar, menembak 5.000 kaki di setiap arah dan jatuh secara vertikal. 11 pedang terbang jatuh seperti sebuah cincin, dengan diameter 10.000 kaki. Murid, hentikan dia menggunakan susunan pedang, ucap dari Duan Changqiong buru-buru mengingatkannya di menara giok. Tuer patuh, ucap dari Zugeke. Di platform tinggi, Zugeke yang memegang palu raksasa, tiba-tiba berubah menjadi sepasang bayangan neter impreza bersayap gelap sepanjang 100 meter di punggungnya. Ketika Zugeke ingin terbang melintasi kehampaan, menghentikan 11 pedang terbang untuk membentuk formasi pedang, Tan Yun berubah menjadi bayangan dan muncul ribuan kaki dari Zugeke. Kemudian, kekuatan 11 atribut mempesona meledak dari tubuh Tan Yun, semuanya mengalir ke pedang terbang ungu di tangannya. Hongmeng membunuh para dewa, ucap dari Tan Yun. Tan Yun mengayunkan pedangnya seperti kilat. Segera, bayangan pedang Hongmeng sepanjang 1000 kaki meledak dari pedang terbang ungu, menyerang Zugeke. Tan Yun, aku sama sekali tidak takut dengan pedangmu. Suara menyeringai Zugeke berhenti tiba-tiba. Ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun menghalanginya, formasi pedang telah berhasil diatur, dan dia sekarang berada di Hongmeng Void yang besar. Kemudian, Zugeke benar-benar ngeri, dan dia merasakan bayangan pedang dari 1000 kaki Hongmeng menebas ke arahnya, dan kekuatannya tiba-tiba berlipat ganda. Kecepatannya juga berlipat ganda. Dia tidak bisa menghindarinya, dia hanya bisa mengguncangnya. Palu Suan Tiangong, palu gunung dan sungai, ucap dari Zugeke. Sayap Zugeke mengepak, tubuhnya terbang terbalik,
dan palu raksasa di tangan kirinya tiba-tiba menjadi 100 kaki besar, dengan ruang ledakan, bertabrakan dengan bayangan pedang Hongmeng. Pada saat yang sama, palu raksasa di tangan kanan melonjak ke langit dan tiba-tiba menjadi seukuran bukit, dengan kekuatan tirani, dengan cepat menekan Tan Yun. Palu raksasa seperti bukit menekan kecepatan dengan sangat cepat. Melihat bahwa Tan Yun tidak bisa menghindar tepat waktu dan akan segera ditekan, Tan Yun berteriak, "Gelombang ruang," ucap dari Tan Yun. Segera, terdengar suara bergelombang pasang surut. Pada saat berikutnya, gelombang mengerikan yang dibentuk oleh kekuatan ruang angkasa menelan Tan Yun dan palu raksasa yang ditekan. Palu raksasa seperti gunung diikat oleh gelombang ruang, dan kecepatan penindasannya tiba-tiba berlipat ganda. Tan Yun mengambil kesempatan untuk menembak balik dan lolos dari penindasan. Boom! Pada saat ini, disertai dengan suara keras yang memekakkan telinga, itu adalah Hongmeng Sword Shadow yang kekuatan dan kecepatannya 3 kali lipat dalam formasi pedang Divine Hongmeng, bertabrakan dengan drop raksasa 100 kaki lainnya. Bang! Tidak, palu terhormatku adalah senjata terhormat kelas atas, bagaimana bisa dihancurkan oleh bayangan pedangmu, ucap dari Zugeke. Segera, sayap hantu di punggung Zugeke runtuh, dan seluruh tubuhnya meledak seperti bunga darah, tidak meninggalkan tulang. Swiss. Ketika bayangan pedang Hongmeng hancur, kabut darah memenuhi udara, dan 10 jiwa suci binatang Zugeke dibor dengan ngeri, dan ditelan oleh gelombang ruang yang disapu oleh derap. Di bawah kekuatan penahan yang sangat besar dari gelombang ruang, 10 jiwa suci binatang tidak bisa bergerak, menatap Tan Yun, dan membuat suara memohon. "Tan Yun, tolong jangan bunuh aku, beri aku kesempatan untuk dilahirkan kembali. Tan Yun, tolong jangan bunuh aku, Tan Yun, aku mohon," ucap dari Zugeke. Menghadapi permintaan 10 binatang suci, Tan Yun, katakan padaku, apa hubunganmu dengan Zugeyu, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, siapa Zugeyu, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, ucap dari 10 jiwa suci binatang Zugeke berkata tanpa ragu-ragu. Berhenti berpura-pura, ucap dari Tan Yun yang terluka tiba-tiba menyusut dan kembali ke ukuran normal, dia melayang bersila di gelombang ruang, sambil pulih dari luka-lukanya, dia berkata perlahan, aku tahu bahwa Duan Changqiong adalah mata-mata. Dan nama keluargamu adalah Zuge, apakah kamu tidak tahu siapa Zugeyu, ucap dari Tan Yun. 10 jiwa suci binatang Zugeke memancarkan kepanikan di matanya, aku benar-benar tidak tahu, ucap dari 10 jiwa Zugeke. Kamu tidak tahu? Oke, aku akan memberimu waktu untuk berpikir perlahan. Tan Yun menunjukkan senyum iblis di sudut mulutnya, katakan padaku jika kamu sudah selesai, ucap dari Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun mengulurkan tangan kanannya, dan tiba-tiba, sebuah api Hongmeng setinggi 50 kaki meletus ke arah Zugeke, di bawah 10 jiwa suci binatang. Mereka seperti terpanggang. 10 jiwa suci binatang merasakan tubuh mereka perlahan-lahan dihancurkan, dan mengeluarkan ratapan yang sangat tragis. Tan Yun, selama kamu berjanji untuk menyelamatkanku, aku akan mengatakannya, ucap dari 10 jiwa Zugeke. Tidak mungkin untuk menyelamatkanmu, katakan sebelumnya, saya dapat mempertimbangkan untuk memberi Anda kelegaan yang menyenangkan, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, 10 jiwa suci binatang memilih diam dan menahan rasa sakit dibakar oleh api Hongmeng. 1 menit dan 1 detik berlalu, dan setengah jam kemudian, 2 tulang kering dari 10 jiwa suci binatang telah dihancurkan oleh suhu tinggi dalam nyala api Hongmeng. Tan Yun, aku sudah memberitahumu bahwa Zugeyu adalah bibiku, dan sudah kubilang, tolong beri aku kelegaan yang menyenangkan, ucap dari Zugeke. Apakah Changtian seorang saudara, ucap dari Tan Yun. Iya, Duan Changqiong adalah saudara laki-laki kedua Duan Changtian, ucap dari Zugeke. Seperti yang diharapkan, saya menebaknya, dan juga, karena putra suci jiwa binatang, Duan Feixiong, adalah keponakan Changqiong, apakah itu berarti Duan Feixiong adalah pewaris Duan Changtian, ucap dari Tan Yun. Ya, Duan Feixiong adalah putra tunggal Duan Changtian, An Yun aku mohon padamu beri aku waktu yang baik, ucap dari 10 jiwa Zugeke. Aku bisa membuatmu bahagia,
Namun, alih-alih mati dengan bahagia, aku akan membiarkanmu menderita dan mati perlahan, ucap dari Zugeke. Tan Yun, kamu bajingan, kamu harus mati. 10 jiwa suci binatang Zugeke berhenti tiba-tiba, tetapi mereka dilambai oleh Tan Yun, dan 10 kekuatan spiritual menyegel tenggorokan mereka, tidak dapat mengeluarkan suara. Aku tidak perlu khawatir apakah aku akan mati. Hahaha, Tan Yun tertawa keras. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu harus mati. Oh, aku lupa memberitahumu, setiap pertandingan besar, batas waktunya adalah 3 jam, dan sekarang ada lebih dari 2 jam tersisa. Selama periode ini, kamu harus mati perlahan, ucap dari Tan Yun. Di atas api Hongmeng, 10 jiwa suci binatang terikat dalam gelombang ruang. Karena mereka digunakan oleh Tan Yun dan diblokir tenggorokannya, dia tidak bisa mengeluarkan suara, jadi dia hanya bisa menderita siksaan mencicit dan bersenandung, tubuh berkabut dibakar dan dihancurkan setiap inci. Pada saat ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya dengan erat, mengertakkan giginya, dan mata bintangnya mengungkapkan kebencian yang tak ada habisnya. Duan Changtian, ketika Yukin dan aku menikah, kamu secara paksa memisahkan kami dan membiarkan aku dan Yukin mengalami beberapa kanibalisme. Lelaki tua, aku bersumpah, aku akan membuatmu membayar 2 kali, biarkan kamu merasakan sakitnya kehilangan putramu, ucap dari Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mulai memulih dari luka-lukanya. Setelah lebih dari 2 jam, Tan Yun hanya terlepas dari fakta bahwa keempat tulang rusuknya belum pulih, tubuhnya yang memar telah pulih lebih dari setengahnya. Di luar formasi pedang ilahi Hongmeng, sudah larut malam. Cahaya bulan yang cerah memercik di puncak, membuat puncak yang berhutan lebat itu semakin indah. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang menghargai pemandangan yang begitu indah, semua menatap formasi pedang ilahi Hongmeng. Di atas bangunan batu giok, Duan Changqiong sedang duduk dan memandang Yuan Feng dari samping, dan berkata dengan cemas, "Penetua penegak hukum, 3 jam telah tiba, Anda harus meminta pertikaian untuk berhenti," ucap dari Duan Changqiong. Pada saat ini, firasat buruk muncul dari lubuk hati Duan Changqiong, dia sangat takut dengan kecelakaan Zugeke. Kepala Duan, jangan terburu-buru, masih ada paruh terakhir dari tenggat waktu 3 jam, ucap dari Yuan Feng. Begitu Jun Yuan Feng selesai berbicara, suara Tan Yun dengan jelas memasuki telinga semua orang yang hadir. Ketua Duan, sangat penting jika Anda ingin tahu jawabannya, Junior akan mengungkapkan jawabannya terlebih dahulu, ucap dari Tan Yun. Segera, formasi pedang pembantaian ilahi Hongmeng bergoyang dan runtuh. Ketika Duan Changqiong memandang Tan Yun yang berdiri dengan bangga, dan melihat Zugeke menghilang dari platform tinggi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, "Tan Yun, di mana muridku itu?" ucap dari Duan Changqiong. Tan Yun menunjuk ke tanah, yang ada daging dan darah yang berserakan, kemudian berkata, "Dia ada di sini," ucap dari Tan Yun. Boom! Berita kematian Zugeke meledak di benak Duan Changqiong seperti sambaran petir, dan dia berteriak dengan suara serak, muridku," ucap dari Duan Changqiong. Dia sedang terburu-buru untuk menahan jantungnya, dan tubuh bagian atasnya lurus, dan dia cemberut darah, merasakan dunia berputar untuk sementara waktu. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan di masa depan, ketika dia menjelaskan kepada Zugeyu. "Duan Senior, orang tidak dapat dibangkitkan dari kematian, kamu harus berduka," ucap dari Tan Yun sambil tersenyum. "Tan Yun, kamu." Duan Changqiong menunjuk ke arah Tan Yun dengan marah. Ketika dia akan berbicara, dia menemukan bahwa Tantai Xuanzong menatapnya dengan wajah muram, dan dia segera diam. Duan Changqiong menatap Tan Yun, meraung dalam hatinya, "Tan Yun, kamu bajingan benar-benar membunuh Zugeke. Kamu tidak hanya akan mati, kamu Huang Fu Shengzong akan menunggu balas dendam dari Istana Jiwa Abadi. Kalian semua, kalian Huang Fu Shengzong akan mati," ucap dari Duan Changqiong di dalam hatinya. Pada saat ini, Duan Changqiong memejamkan mata, memikirkan cara membunuh Tan Yun setelah kompetisi besar. Tantai Xuanzong memandang Yuan Feng yang tercengang, dan berkata ringan, "Ayo umumkan," ucap dari Tantai Xuanzong. Yuan Feng menerima perintah dengan hormat, dia berkata di dalam hatinya.
Sialan, apakah Tan Yun ini manusia? Dia tidak hanya membunuh murid langsungku, tetapi juga membunuh Luo Ruoshui dan Zugeke, ucap dari Yuan Feng di dalam hatinya. Yuan Feng menatap Tan Yun, hatinya gelisah, dan tiba-tiba, ketakutan yang tak dapat dijelaskan datang dari lubuk hatinya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan diri, kemudian Yuan Feng berkata dengan keras, Penatua Agung Penegakan Hukum ini mengumumkan bahwa di babak terakhir pertandingan ketiga, Putra Suci Divisi Berjasa Tan Yun menang, ucap dari Yuan Feng. Mendengar bahwa Tan Yun menang, pada saat ini, tidak ada sorakan dan teriakan di puncak gunung, tetapi, hanya ada tangisan di divisi jiwa binatang. Beberapa hanya ketakutan dari lubuk hatinya. Ya, itu adalah ketakutan. Mereka mengira bahwa wali penegak hukum Xiaoquan dapat membunuh Tan Yun dengan mudah, tetapi hasilnya justru sebaliknya, Xiaoquan meninggal secara tragis dalam pembunuhan Tan Yun. Mereka awalnya percaya bahwa murid 5 jiwa suci Luo Ruoshui dapat membunuh Tan Yun, tetapi ketika Tan Yun memar, dia tiba-tiba menyerang balik dan membunuh Luo Ruoshui. Baru 3 jam yang lalu, mereka berpikir bahwa Zugeke yang telah memurnikan jiwa binatang buas Impreza menjadi jiwa suci binatang buas, dapat dengan mudah membunuh Tan Yun yang terluka parah. Tetapi pada akhirnya, Zugeke berubah menjadi mayat di platform tinggi. Pada saat ini, mereka memandang Tan Yun di platform tinggi, mata mereka ketakutan, pikiran mereka gelisah, dan beberapa bahkan ketakutan dan lupa bernapas. Di sisi lain, Tuoba Yingning, Mu Mengyi, dan Zhong Wu Xiao memandang Tan Yun dengan kagum, tersenyum dalam diam dan menangis. Di Yulou, Tantai Xuanzong memandang calon menantu yang dia identifikasi, semakin dia melihatnya, semakin kagum dia. Adapun Shen Subing, di bawah mata para pemimpin yang terkejut, ada sedikit cinta di matanya yang indah. Yuan Feng menarik napas dalam-dalam, dan suara nyaring memenuhi langit malam. Kepala penegak hukum ini mengumumkan bahwa murid yang masuk 4 besar sekarang adalah, Tuoba Yingning, dan Tan Yun Putra Suci dari Divisi Berjasa. Dongfang Siki, dari Divisi Jiwa Suci. Dan yang terakhir, Jin Shaohong dari Divisi Alkemia. Sekarang keempatnya mulai menarik undian, ucap dari Yuan Feng. Tan Yun dan Tuoba Yingning saling memandang, ada sedikit kekhawatiran di mata mereka, dan keduanya berdoa agar mereka tidak bertemu. Setelah ditemui, pasti akan ada satu orang yang tidak akan bisa masuk 2 besar, yang berarti bahwa Tan Yun akan kehilangan atribut api yang dihargai api peringkat suci tingkat rendah. Anda harus tahu bahwa Tan Yun meminta Tuoba Yingning dan dirinya sendiri untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk memenangkan yang teratas dan yang kedua, untuk mendapatkan atribut es api tingkat suci tingkat menengah dan api tingkat suci tingkat rendah. Setelah 4 orang menarik undian, Tuoba Yingning menembakkan sinar kekuatan spiritual ke kartu giok di tangannya, tetapi melihat kata, 1, muncul di kartu giok. Tan Yun memegang token giok dengan erat dan menghela nafas lega. Sinar kekuatan spiritual menembus ke dalam token. Kemudian, Tan Yun tertawa terbahak-bahak, hahaha, Tuhan menolong aku juga, ucap dari Tan Yun. Tan Yun adalah 2, yang berarti dia tidak akan melawan Tuoba Yingning. Pada saat ini, Dongfang Siki menatap Tuoba Yingning dengan ekspresi yang sangat kuat, karena dia telah menggambar 1. Dalam benaknya, Tuoba Yingning dipenggal oleh Gekin, dan dia melawan balik untuk membunuh Gekin tanpa cedera. Dia memandang Tuoba Yingning, dan hatinya penuh ketakutan. Di sisi lain, Jin Shaohong memenangkan undian kedua, jelas dia akan bertarung melawan Tan Yun. Dia melirik Tan Yun, dan ketika dia hendak mengatakan sesuatu, alisnya berkerut, dan pada saat ini, bibir Gongsun Yang Chun bergerak diam-diam di menara giok, tampaknya mentransmisikan suara ke Jin Shaohong, dan mengatakan sesuatu, di atas gedung batu giok. Yuan Feng berkata dengan keras. Sekarang kepala penegak hukum telah mengumumkan bahwa putaran pertama dari game keempat akan dimulai, ucap dari Yuan Feng. Setelah kata-kata itu jatuh, Tuoba Yingning mengeluarkan pedang. Melihat adegan ini, semua murid di puncak tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Tuoba Yingning menghunus pedangnya di kompetisi.
Para murid berpikir bahwa pedang terang Tuoba Yingying dianggap sebagai lawan yang paling kuat sejak kompetisi besar. Faktanya, hanya Tan Yun yang tahu bahwa pedang terang Tuoba Yingying berarti membunuh. Di gedung giok, kepala divisi jiwa suci Dongfang Sangzi tiba-tiba berdiri, menatap Dongfang Siki, dan berkata, "Kier, kamu mengakui kekalahan," ucap dari kepala divisi jiwa suci. "Kakek, cucu tidak takut padanya," ucap dari Dongfang Siki. Meskipun Dongfang Siki mengatakan ini, dia melihat mata Tuoba Yingying yang agak bingung telah mengkhianati hatinya. Dia bilang begitu, hanya ingin menemukan wajah. "Kier, kakek secara alami memiliki kepercayaan padamu, tetapi kakek memiliki pengaturannya sendiri, kamu hanya bisa mengakui kekalahan," ucap dari Dongfang Sangzi. "Kalau begitu, baiklah, kamu beruntung kali ini, aku akan mengaku kalah," ucap dari Dongfang Siki sambil menatap Tuoba Yingying di tepi platform tinggi. "Apakah kamu takut?" ucap dari Tuoba Yingying menatap Dongfang Siki dengan sepasang mata tanpa jejak emosi, dan segera, memegang pedang di tangan kanannya, dan mengarahkan pedang ke tangan kirinya. "Bagaimana kalau aku membiarkanmu memiliki satu tangan, jadi kamu seharusnya, jangan takut, kan? Jika aku memberimu satu tangan dan kamu tidak berani bertarung, maka kamu akan kehilangan semua wajah divisi jiwa sucimu, dan apa perbedaan antara kamu dan sampah," ucap dari Tuoba Yingying. Tuoba Yingying sangat arogan, mendominasi, dan menghina, membuat semua murid, diaken, dan tetua jiwa suci berbaris dengan marah. "Tuoba Yingying, coba katakan lagi," ucap dari Dongfang Siki membalik tangan kanannya, dan pedang salju beku kelas atas keluar dari tangan batu gioknya, memancarkan napas dingin ke seluruh tubuhnya, membuat para murid yang dekat dengannya merasa seolah-olah mereka di gua es. Tuoba Yingying masih membawa tangan kirinya dan memegang pedang di tangan kanannya. Dia mengejek, "Aku bilang aku akan memberimu satu tangan, jika kamu tidak berani bertarung, apa bedanya antara kamu dan sampah," ucap dari Tuoba Yingying. Di gedung giok, Dongfang Sangzi menyaksikan cucunya hendak melarikan diri. Dia buru-buru berteriak, "Kier, jangan gegabah," ucap dari Dongfang Sangzi. "Kakek, ini adalah pilihan cucumu, cucumu ingin membunuh Jalang yang tanpa malu-malu mempermalukan jiwa suciku," ucap dari Dongfang Siki. Bayangan Dongfang Siki seperti pelangi, dan dalam sekejap, dia muncul di atas platform tinggi, menatap Tuoba Yingying. Tepat saat dia akan menggunakan teknik pedang beku 10.000 mil, Dongfang Sangzi tiba-tiba meraung ngeri di gedung batu giok itu. "Kier, menyingkir," ucap dari Dongfang Sangzi berteriak. Wosh! Wosh! Para kepala suku tiba-tiba berdiri dan berkata tanpa sadar, "Pedang yang sangat cepat," ucap dari para kepala divisi. Mata Tantai Xuanzong juga penuh kejutan. Di bawah tatapan semua orang yang tidak dapat dipercaya, Tuoba Yingying masih membawa tangan kirinya. Tiba-tiba, tubuhnya miring, dan dengan kecepatan yang aneh, dia terbang ke langit dalam bentuk spiral, dan pada saat yang sama dia mengayunkan 100 pedang. Kemudian, Tuoba Yingying menghilang dari kehampaan dan muncul kembali di tepi platform tinggi, masih membawa tangan kirinya dan memegang pedang di tangan kanannya. Pada saat ini, ratusan jalan di atas kepalanya, dipenuhi dengan sinar pedang aura suci dan murni, tiba-tiba menghilang dari langit, dan pada saat berikutnya, mereka muncul di kehampaan yang luas, menyelimuti Dongfang Siki yang tidak terburu-buru untuk menghindar. "Kenapa pedangmu begitu cepat?" "Tidak," ucap dari Dongfang Siki. Suara putus asa Dongfang Siki terngiang di telinga semua orang untuk waktu yang lama, dan dia tidak punya waktu untuk menggunakan caranya menghadapi Tuoba Yingying. Jadi dia memancarkan kesucian dan kemurnian di ratusan jalur dalam cahaya pedang, itu berubah menjadi puing-puing jiwa yang tersebar di seluruh langit. "Aku mengaku kalah, aku mengaku kalah. Tuoba Yingying, jangan bunuh aku benar-benar mengaku kalah," ucap dari 10 jiwa suci Dongfang Siki. Setelah 10 jiwa suci Dongfang Siki muncul dari mayat yang tercabik-cabik, mereka ketakutan dan tak berdaya, memohon belas kasihan. Dia melarikan diri ke dasar platform tinggi. "Tuoba Yingying, tolong lepaskan jiwa suci Kier," ucap dari Dongfang Sangzi menangis serak dengan air mata keruh mengalir dari matanya.
Di puncak gunung, ratusan ribu murid dari divisi Jiwa Suci membuka mulut mereka satu demi satu, memohon belas kasihan untuk Dongfang Siki. Tuoba Yingying sedingin es dan menutup telinga, dia mengayunkan pedang di tangan kanannya, dan sinar pedang dengan panjang 100 meter tiba-tiba mekar, menelan 10 jiwa suci Dongfang Siki. Pada saat yang sama, harapan terakhir Dongfang Sangzi itu juga menghilang. Tubuh tuanya bergetar, dan samar-samar mendengar tangisan terakhir cucunya di langit yang kosong, "Kakek, balas dendam untukku." Dongfang Siki meninggal, dan dia menggunakan hidupnya untuk membuat pertempuran Tuoba Yingying menjadi terkenal. Gerakan dan kecepatan Tuoba Yingying yang sangat cepat, gesit, luar biasa, serta ratusan cahaya pedang hantu, mengejutkan hati semua murid. Bahkan di puncak gunung, ratusan diaken dari 9 divisi di tingkat pertama alam Vena Jiwa, semuanya pucat saat ini. Mereka bertanya pada diri sendiri, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri tanpa cedera. Tuoba Yingying baru saja memiliki ratusan pedang aneh yang bersinar. Tuoba Yingying mengejutkan penonton dengan kekuatannya yang luar biasa. Pada saat ini, semua orang, termasuk manajemen senior 9 divisi, tidak bisa tidak mengingat gambaran di benak mereka. Dalam gambar, Tuoba Yingying berada di platform tinggi, menatap Gekin yang terbaring di genangan darah, dengan ejekan yang dalam dan penghinaan di matanya yang indah. "Apakah Anda tahu mengapa saya melawan Anda, tapi aku belum pernah menggunakan pedangku?" "Kenapa?" Gekin menatap Tuoba Yingying dengan marah. Di bawah sinar bulan yang cerah, Tuoba Yingying mengucapkan kata demi kata, "Karena kamu tidak layak bagiku untuk menggunakan pedang. Jika aku menggunakan pedang, dalam 3 napas, kamu pasti akan mati." Mengingat ini, semua orang percaya bahwa Tuoba Yingying saat membunuh Gekin, dia tidak melebih-lebihkan, tetapi dia benar-benar meremehkan Gekin, dan tanpa menggunakan pedangnya untuk menghadapi Gekin. Retak, 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 pada saat ini, Tantai Xuanzong di Menara Giok perlahan bangkit, menatap Tuoba Yingying, bertepuk tangan, dan memuji dengan gembira. "Divisi berjasa memang banyak monster, Tuoba Yingying, Anda benar-benar membuat kagum Master Sekte. Dengan murid seperti Anda dan Tan Yun, mengapa Huang Fu Shengzong saya tidak kuat? Jika muridnya kuat, maka Shengzong juga kuat, dan generasi mendatang tangguh. Generasi masa depan sangat tangguh," ucap dari Master Sekte. Pada saat ini, Yuan Feng buru-buru menyanjung, "Tuan Sekte memiliki mata yang cemerlang dan divisi berjasa ini, benar-benar tempat yang diberkati dan banyak bakat," ucap dari Yuan Feng. Dihadapkan dengan transformasi Yuan Feng, Tantai Xuanzong berkata dengan suara acuh tak acuh, "Tuan Yuan Feng, Master Sekte ini tahu bahwa Anda bukan mata-mata, dan leluhur Anda di penegakan hukum juga bersumpah untuk membela saya sampai mati. Dan menjadi tulang punggung sekte. Jangan berpikir bahwa Master Sekte ini tidak jelas tahu tentang hal-hal baik yang telah Anda lakukan sendiri. Tanpa instruksi Anda, Yuanzi berani mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun," ucap dari Tantai Xuanzong lewat telepati. Mendengar ini, Yuan Feng tiba-tiba berkeringat deras, dan ketika dia hendak berlutut, suara Tantai Xuanzong yang tidak diragukan lagi bergema di benaknya lagi, "Diam, kamu dengar dengan jelas, jika kamu berani menyerang Tan Yun di masa depan, aku akan menghancurkan 9 klanmu. Dan juga, ketika kompetisi selesai, Anda akan tetap di Gunung Kuno Huangfu, jangan pergi kemanapun," ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini, Yuan Feng mengangguk berat, jantung tertahan di tenggorokannya. Pada saat ini, Tuoba Yingying menyapu platform tinggi, berlutut perlahan, dan menatap Tantai Xuanzong. "Terima kasih atas pujian Master Sekte, muriden ini tersanjung," ucap dari Tuoba Yingying. "Tidak masalah," ucap dari Tantai Xuanzong melambaikan tangannya sambil tersenyum. "Terima kasih, Master Sekte," ucap dari Tuoba Yingying bangkit dan menghadapi cahaya bulan yang cerah dan mendatangi Tan Yun, Mu Mengyu dan Zhong Wu Xiao. Di gedung Giok, Tantai Xuanzong memandang ke samping ke arah Yuan Feng yang memiliki 6 dewa dan tidak memiliki tuan, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang masih kamu lakukan? Lanjutkan menjadi tuan rumah," ucap dari Tantai Xuanzong. Di babak pertama dari 4 pertandingan, Tuoba Yingying,
si arogan putri berjasa, berhasil maju ke 2 besar. Selanjutnya, putra berjasa Tan Yun yang akan bermain melawan Jin Shaohong dari divisi Danmai, pemenangnya akan bersaing dengan Tuoba Yingying untuk tempat pertama, ucap dari Yuan Feng. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.